Halo guys, kembali lagi di channel Plus Minus. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi guys, di video kali ini saya akan menceritakan alur dari sebuah film yang berjudul Polaroid, yang mana film ini menceritakan tentang sebuah kamera antik yang terkutuk. Bagaimana ceritanya? Langsung aja yuk kita mulai. Pada scene pertama, kita akan diperlihatkan kepada dua orang gadis yang bernama Sarah dan Linda. Terlihat Sarah sedang membongkar sebuah kotak milik ibunya yang sudah meninggal. Di dalam kotak itu, Sarah menemukan sebuah kamera antik milik ibunya, yang mana kamera itu didapat ketika ada acara pelelangan. Kemudian Sarah meminta kepada Linda untuk mengambil foto dirinya dengan menggunakan kamera itu. Dengan senang hati, Linda pun memoto Sarah. Are you ready? Setelah selesai memoto Sarah, Linda pamit untuk pergi. Tak lama kemudian, Sarah bergegas mengunci pintu. Pada saat Sarah selesai mengunci pintu, Sarah mendengar ada suara aneh di rumahnya. Mendengar suara itu, Sarah mengira bahwa Linda masih berada di sana. Sehingga Sarah memanggil Linda, namun tidak ada jawaban. Akhirnya Sarah kembali lagi ke kamarnya, yang ternyata suara tadi adalah suara dari kamera. Kemudian Sarah langsung memegang kamera itu, dan suara kamera itu pun berhenti. Kemudian Sarah mengambil dan melihat kembali foto dirinya. Pada saat melihat fotonya, Sarah melihat ada bayangan hitam yang terdapat di dalam fotonya. Dan secara tiba-tiba lampu di rumah Sarah padam. Dan karena Sarah masih mendengar ada suara aneh di rumahnya, akhirnya Sarah pun mencari sumber suara itu, hingga ia naik ke sebuah ruangan. Dan di ruangan itulah tangan Sarah disentuh oleh makhluk aneh, yang entah makhluk apa itu. Tidak hanya menyentuh tangan Sarah, makhluk itu juga menarik tubuh Sarah, dan kemudian menghempaskan tubuh Sarah, hingga Sarah meninggal pada saat itu juga. Kemudian scene beralih kepada seorang gadis yang bernama Bert, yang baru akan pulang dari sekolah. Sebelum meninggalkan sekolah, Bert sempat memoto seorang anak laki-laki yang bernama Connor. Setelah itu, Bert langsung pergi ke sebuah toko antik di mana ia bekerja paruh waktu. Dan ketika Bert sedang melihat foto dirinya bersama dengan ayahnya, tiba-tiba rekan Bert yang bernama Taylor datang dan langsung menunjukkan kamera kepada Bert, yang mana kamera itu adalah kamera yang ada di scene awal tadi. I got you something from What is it? Oh my god. Oh shit. Where did you find this? This is so cool. Melihat kamera itu, Bert mengatakan kalau itu adalah kamera yang sangat antik. Dan untuk mengetahui kamera itu masih berfungsi atau tidak, Taylor meminta Bert untuk mencobanya. Namun Bert tidak mau. Karena Bert tidak mau dipoto, akhirnya Taylor meminta Bert untuk memoto dirinya saja. Namun belum selesai Bert melihat hasil foto Taylor, Bert memutuskan untuk pergi sambil membawa kamera itu. Singkat cerita, Bert pergi ke pesta yang diadakan oleh salah satu temannya. Pada acara pesta itu, Bert sempat memoto teman-temannya dengan menggunakan kamera antik tadi. Ketika Bert memoto teman-temannya itu, Bert kaget karena ia melihat ada bayangan hitam yang muncul tepat ketika dirinya akan menekan tombol kamera itu. It's pretty good. You guys. Setelah itu, teman Bert yang bernama Avery datang dan langsung memoto dirinya sendiri dengan menggunakan kamera antik yang dibawa oleh Bert. Dan setelah Avery selesai berfoto, tiba-tiba teman Avery berteriak dengan mengatakan ada polisi. Mendengar itu, Avery terlihat kesal. Namun kedatangan polisi itu ternyata untuk membawa Bert. Singkatnya, Bert sudah berada di kantor polisi. Di kantor polisi, Bert ditanyai perihal Taylor, yang ternyata sudah tewas di toko barang antik tempat ia bekerja. You worked with Tyler last time you saw him. Sorry not to tell you this, but Tyler's dead. I was just with him. He was fine. No. He seemed normal. Setelah memberikan keterangan di kantor polisi, Bert dipersilakan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bert ditenangkan oleh ibunya. Dan sebelum Bert tidur, Bert mengamati foto-foto yang diambil dari kamera yang ia bawa. Dan Bert melihat ada bayangan hitam di foto milik Taylor dan Avery. Sebenarnya Bert sempat ingin menghubungi Avery, namun ia membatalkan keinginannya itu.
dan memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya, Bert mendapat telepon dari Casey yang menginformasikan tentang Avery yang sudah meninggal akibat terjatuh dari tangga basementnya. Mendengar itu tentu saja Bert kaget, apalagi kematian Tyler dan Avery yang berdekatan. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Bert mulai sadar bahwa kematian Tyler dan Avery diakibatkan oleh kamera antik yang ia bawa. Dan oleh karena itulah Bert berusaha menjelaskan kepada teman-temannya bahwa apa yang terjadi kepada Tyler dan Avery bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kutukan akibat dari berfoto dengan menggunakan kamera antik yang pernah ia bawa. Mendengar penjelasan Bert itu, tentu saja tidak semua orang akan percaya, apalagi Devin yang menganggap penjelasan Bert itu konyol. Look, it's not a smudge. With this. Don't see a shadow. Come on, bird. The camera, bird. Devin bahkan mencoba membakar foto mereka untuk mengakhiri kutukan itu. Namun hal aneh mulai terjadi. Ketika api membakar foto tangan Mina, secara mengejutkan tangan Mina juga ikut terbakar. Dan karena Bert sudah tahu bahwa itu disebabkan oleh Devin yang membakar foto mereka, Bert langsung memadamkan api yang ada di foto itu. Dan benar saja, api yang membakar tangan Mina pun padam. Begitupun dengan foto mereka yang kembali utuh. Setelah kejadian itu, Mina langsung dibawa dan dirawat di rumah sakit. Sementara Bert dan Connor datang ke toko barang antik tempat Bert bekerja untuk mencari barang-barang yang berkaitan dengan kamera antik itu. Dalam aksinya itu, Bert sempat diserang oleh bayangan aneh yang ada di dalam foto. Namun Bert berhasil selamat dengan membawa kotak dari kamera itu. Kepada Connor, Bert sempat bertanya mengapa dirinya ikut diserang, padahal dirinya tidak ada di dalam foto. Mendengar itu, Connor memberitahu Bert bahwa sebenarnya Bert juga ada di dalam foto mereka, tapi dalam bentuk refleksi ataupun bayangan dari kamera. Sementara itu di rumah sakit terlihat Devin yang sedang mencari seorang perawat. Hello? What are you doing over there? Setelah menunggu cukup lama, akhirnya seorang perawat pun muncul. Tak lama kemudian Devin kembali lagi ke ruangan tempat Mina dirawat. Namun secara mengejutkan, Devin mendapatkan Mina yang sudah tewas. Karena kematian Mina itu, Devin menyalahkan Bert karena Bert lah yang telah memoto mereka dengan menggunakan kamera antik itu. You did this. She's dead because of you. Who got the camera? Sorry. Singkat cerita, Bert dan Connor berhasil mendapat informasi tentang siapa pemilik dari kamera antik itu. Yang ternyata pemiliknya adalah seorang pria yang bernama Roland. Namun Roland ini sudah meninggal. Setelah mendapat informasi itu, Bert, Connor, Devin, dan juga Casey berkumpul kembali untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Namun Devin tidak bisa bersabar, sehingga ia memutuskan untuk membawa kamera itu, yang mana aksinya itu menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Dalam pertengkaran itu, secara tidak sengaja Devin memukul seorang polisi yang akan melerai mereka. Dan akibat dari perbuatannya itu, Devin akhirnya ditahan. Bert dan Connor sempat memberikan pembelaan kepada Devin, tapi tidak berhasil. Devin tetap ditahan. Bert dan Connor bahkan sempat menjelaskan masalah yang sedang mereka hadapi, tapi lagi-lagi tidak berhasil. Girlfriend just died. We took a photo of him. I know how it sounds. Wasn't an accident. Tyler. Lived in this town 40 years. We have his camera. Listen to me. Singkatnya, Bert dan Connor datang ke rumah istri Roland. Di sana, Bert dan Connor menggali informasi tentang Roland. Dan berdasarkan penjelasan dari istri Roland, dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang pernah dilakukan Roland dikarenakan balas dendam terhadap putrinya yang bunuh diri akibat dari pembulian dari teman-teman sekolahnya. Istri Roland juga mengatakan bahwa ada satu orang yang berhasil selamat dari aksi balas dendam suaminya itu, yang mana orang itu ternyata adalah Sheriff Pembroke. Setelah mendapatkan penjelasan dari istri Roland, Bert dan Connor bergegas pergi karena mereka mendapat kabar bahwa Devin sudah tewas. Namun Bert dan Connor tidak langsung menemui Devin, melainkan datang ke perpustakaan
untuk mencari informasi tentang seri Pembroke. Tak lama kemudian tiba-tiba seri Pembroke muncul dengan membawa Casey, yang ternyata seri Pembroke sudah membuntuti mereka. Kepada seri Pembroke, Bud dan Connor mengatakan kalau mereka sudah tahu aksi bejat yang dilakukan seri Pembroke kepada anak Roland. Dan dengan emosi, Connor memoto seri Pembroke dengan kamera antik milik Roland. Dan secara refleks, seri Pembroke langsung menepis kamera itu hingga kamera itu jatuh ke lantai. Put it down. Kemudian seri Pembroke menjelaskan bahwa dirinya dan teman-temannya tidak pernah berbuat jahat kepada putri Roland. Mereka bahkan berniat untuk menolong anak Roland, yang ternyata Roland sendirilah yang melakukan aksi bejat kepada anaknya. Yang itu berarti keterangan dari istri Roland sebelumnya adalah bohong. Setelah menjelaskan itu, tiba-tiba makhluk aneh itu muncul kembali dan langsung membunuh seri Pembroke dengan cara merobek foto Pembroke yang sebelumnya diambil oleh Connor. Setelah membunuh seri Pembroke, makhluk itu langsung mengejar Bud dan Casey. Dan dengan menggandeng Casey, Bud menuju sebuah kamar mandi. Dan karena Bud tahu kalau makhluk itu tidak senang dengan panas, Bud langsung menyalakan air panas melalui shower yang ada di kamar mandi itu. Dan benar saja makhluk itu tidak dapat menyerang mereka. Setelah merasa aman, Bud langsung mencari keberadaan Connor. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka berhasil bertemu. Pada saat itu, Connor meminta kepada Bud untuk berfoto dengan menggunakan kamera itu, yang mana hal itu bisa digunakan untuk melawan makhluk itu. Mendengar saran Connor, Bud pun setuju, dan mereka pun langsung menuju lokasi di mana kamera itu terjatuh. Namun belum sempat Bud berfoto, tiba-tiba makhluk itu muncul kembali dan langsung menyeret Connor. Merasa dirinya tidak mempunyai banyak waktu, Bud langsung berfoto dengan menggunakan kamera itu. Singkat cerita, Bud sudah berada di ruangan yang dulu pernah digunakan Roland untuk mengeksekusi korban-korbannya. Dan ketika Bud mencoba mengambil kamera, tiba-tiba makhluk itu muncul kembali dan langsung menyerang dirinya. Dengan sekuat tenaga, Bud berusaha untuk memoto makhluk itu, dan usahanya itu pun berhasil. Kemudian Bud meremukkan foto dari makhluk itu, yang mana aksinya itu berhasil melumpuhkan makhluk itu, namun tidak bisa melenyapkan kesemuanya. Sehingga Bud memutuskan untuk membakar foto dari makhluk itu, dan usahanya itu pun berhasil. Makhluk itu hancur bersamaan dengan api yang membakar fotonya. Dan pada akhirnya Bud, Connor, dan Casey berhasil selamat. Pada scene terakhir terlihat Bud yang melemparkan kamera milik Roland itu ke laut, dan film pun berakhir. Sebenarnya kamera itu adalah milik anak Roland yang bernama Rebecca, namun diambil alih oleh Roland ketika Rebecca sudah meninggal. Dan Roland bukanlah ayah yang baik bagi Rebecca, karena Roland sering melakukan aksi bejat kepada Rebecca, yang mana aksi bejatnya itu sering diabadikan oleh Roland dengan menggunakan kamera milik Rebecca. Teman-teman Rebecca tahu hal itu dan ingin menyelamatkan Rebecca, tapi gagal karena Roland sudah mengetahui rencana mereka. Dirinya berusaha menghabisi teman-teman Rebecca yang ingin membantu Rebecca. Dan ketika Roland akan menghabisi seri Pembroke, Roland berhasil dilumpuhkan dengan cara ditembak. Jadi guys, itulah alur dari film Polaroid. Dapat disimpulkan bahwa kamera antik milik Roland itu sudah dikutuk oleh dirinya sendiri. Siapapun yang berfoto dengan kamera itu akan celaka, dan makhluk yang sering menyerang orang-orang dalam film ini bisa saja roh ataupun hantu dari Roland itu sendiri. Pelajaran dari film ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu, kita harus mencari sumber-sumber yang terpercaya dan mendengarkan informasi dari banyak sisi. Karena jika tidak, bisa saja kita mendapatkan informasi yang salah ataupun bertemu dengan orang yang salah. Seperti istri dari Roland yang ada dalam film ini, yang berusaha menyembunyikan kejahatan suaminya dan menyalahkan orang lain. Oke guys, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.